Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Wulansari, mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikkan hukum kekekalan momentum linier. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, menerapkan teori ralat dengan benar. Yang kedua, menentukan momentum sistem sebelum tumbukan. Yang ketiga, menentukan momentum sistem setelah tumbukan. Yang keempat, membuktikan hukum kekekalan momentum. Yang kelima, menggunakan ticker timer dengan benar. Yang keenam, menggunakan neraca teknis dengan benar. Dan yang terakhir, menggunakan set alat dengan benar. Oke, mari kita lakukan praktikumnya. Jadi yang pertama adalah beban yang digunakan sebagai benda 1 dan benda 2. Troli yang berfungsi untuk meletakkan beban dan membuat sistem bergerak. Set ticker timer beserta pita kertas dan kertas karbon yang digunakan untuk merekam gerakan sistem troli dan beban. Power supply untuk mengatur tegangan listrik yang digunakan untuk menghidupkan set ticker timer. Lintasan di mana sistem akan bergerak di atasnya saat melakukan percobaan. Palu karet yang berfungsi untuk memukul pinggiran troli sehingga troli dapat bergerak. Neraca yang digunakan untuk menghitung massa dari beban yang akan digunakan. Oke, mari kita lakukan praktikumnya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah meletakkan beban di tempat yang ada di atas troli dan memastikan troli sudah berada di lintasan yang tepat. Diulangi juga untuk troli yang kedua. Pastikan penyangga di dalam troli sudah terkait dengan rapi. Selanjutnya, potong pita kertas dan rekatkan di salah satu sisi dari troli yang akan dipukul dengan palu karet. Pasang pita kertas pada set ticker timer dan pastikan pita kertas berada di bawah kertas karbon. Troli pertama adalah troli yang telah dipasang dengan pita kertas. Troli tersebut diletakkan berhimpit dengan sisi di dekat tempat ticker timer. Dan troli kedua diletakkan pada jarak tertentu. Jarak ini akan divariasi 2 kali untuk mendapatkan 2 set data percobaan. Jangan lupa untuk memastikan kabel power sudah tertancap kepada aliran listrik. Selanjutnya, pastikan bahwa power supply Sudah menunjuk ke angka 5 volt, kemudian hidupkan power supply sehingga set alat ticker timer juga ikut hidup dengan tanda set alat tersebut bergetar. Lalu, pukulkan palu karet ke sisi troli pertama sehingga troli pertama dapat bergerak dan menumbuk troli kedua. Dapat terlihat ada titik-titik yang renggang adalah rekaman gerakan dari troli sebelum terjadi tumbukan. Dan titik-titik yang lebih rapat adalah rekam gerak dari troli setelah terjadi tumbukan. Data tersebut disajikan di tabel data hasil pengamatan beserta data massa yang digunakan saat percobaan dan nilai skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Dan untuk waktu, kita dapat mencarinya dari frekuensi PLN karena kita menggunakan ticker timer yang terhubung dengan listrik PLN. Frekuensi PLN adalah 50 Hz. Sedangkan waktu sendiri adalah
jumlah ketukan dibagi frekuensi yang menghasilkan 0,2 sekon. Setelah mendapatkan data percobaan, kita menghitung momentum sebelum tumbukan dan ketidakpastiannya. Untuk ketidakpastiannya sendiri dihitung menggunakan relat rambat. Setelah didapatkan nilai momentum sebelum tumbukan dan ketidakpastian dibandingkan dengan momentumnya dikali 100% menghasilkan relat relatif. Hal yang sama juga dilakukan pada momentum setelah tumbukan dan dilakukan pada percobaan pertama dan percobaan kedua. Lalu, bandingkan data momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan pada percobaan pertama maupun percobaan kedua. Dari situlah kita dapat menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari percobaan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.